Yang terhormat Bapak Ibu menguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Rizdiana SPD. Saya mengajar PPKN di kelas 8 SMP Negeri 4 Wanasari yang tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor mahasiswa 192720074. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 mata pelajaran PPKN dengan tema atau dengan materi nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, coba salah satu guru minta membacakan tujuan pembelajaran. Melalui tanya jawab pesan titik mampu menjelaskan nilai luhur dalam Sumpah Pemuda dan prestasi kelompok tidak mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang sikap atau perilaku yang sudah mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda dengan penuh percaya diri. Tentang materi sebelumnya halaman 4 atau 5. Ya, itu materi tentang sejarah kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Sejarah kebangkitan nasional dari pertemuan minggu lalu itu ada 4 tahapan pembinaan kesatuan. Ada yang ingat? 4 tahapan pembinaan kesatuan.
Makassar. Ya, pada akan pembinaan persatuan yang pertama, yaitu rasa nasi. Yang kedua, kebangkitan nasional. Tiga, Sumpah Pemuda. Empat, proklamasi kemerdekaan. Empat, apa tadi? Tahap pembinaan persatuan perasaan senasib, maksudnya perasaan senasib itu yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada zaman penjajahan. Kemudian pada tahun berapa kebangkitan nasional itu muncul? 1988. Ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi, namanya organisasi apa? Jadi, tanggal berapa? 20 Mei tahun 1908. Sebelum adanya kebangkitan nasional, itu para pemuda mendirikan beberapa organisasi selain Budi Utomo. Ada yang tahu? Sebutkan organisasi yang didirikan pada masa pergerakan nasional selain Budi Utomo. Ada yang tahu? Ayo dilihat di halaman berapa ini? 89. Sebutkan organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada masa kebangkitan nasional selain Budi Utomo. Apa saja? Terus Masyumi, terus bukan, itu ada organisasi keagamaan yang paling besar sekarang masih ada, yaitu Muhammadiyah dan NU. Itu didirikan pada masa-masa kebangkitan nasional. Nah, kenapa muncul kebangkitan nasional? Itu karena ada yang namanya politik elit. Ada berapa? Ini yang diterapkan oleh dua Belanda. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu yang kedua irigasi pertanian, yang ketiga politik etis itu diterapkan atau diberikan karena atas tindakan Belanda. Kemudian muncullah yang pertama yaitu pendidikan, muncullah orang-orang belajar. Makanya dengan adanya itu politik etis, para pemuda mendirikan organisasi kepemudaan. Kemudian muncul lagi setelah kebangkitan nasional apa? Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Sumpah Pemuda diikrarkan tanggal 2 Oktober 1928. Itu muncul setelah beberapa organisasi satu, ya. Kemudian berjanji berikrar. Sudah apa belum? Sumpah Pemuda, ikrar Sumpah Pemuda ada? Ayo kita baca bareng-bareng. Ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Harus hafal ya. Itu ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di mana? Di Batavia. Itu namanya Batavia ya. Sekarang itu namanya Jakarta. Kemudian setelah Sumpah Pemuda
puncaknya itu adalah proklamasi tanggal 17 Agustus. Kita lanjut untuk materi nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Kalian buka halaman 12. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Nah, dari tujuan pembelajaran yang tadi kalian bacakan di sini, itu nanti kalian akan menganalisis sikap atau perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur. Jadi ada suatu sikap yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur. Ya, sekarang kita materi nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Sebelum kita bahas, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Ya. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, sumpah yang dilakukan atau diucapkan oleh para pemuda pada tahun 1928. Ada lagi yang mau menjawab? Sumpah Pemuda. Apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Lagi. Daniel? Pemuda adalah sumpah yang bersama-sama dibuat oleh pemuda seluruh Indonesia yang bertekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sumpah yang diucapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuannya itu untuk kemerdekaan Indonesia. Terus kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemuda? Pemuda adalah orang yang usianya 16 tahun lebih. 16 tahun lebih. Namun namanya pemuda bukan? Usia berapa Wandi? 16 tahun berarti usia SMA. Ya, ada lagi yang menjawab pengertian pemuda? Pengertian pemuda adalah orang dewasa yang sudah mengalami perubahan fisik dan pola pikir yang lebih baik. Ya, jadi sudah mulai punya pola pikir yang lebih baik, bukan anak-anak mati ya. Ya, kita bahas ke materi inti. Nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda itu ada 7. Ayo kita baca. 1. Nilai persatuan. 2. Rela berkorban. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Semangat persaudaraan. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. 6. Menerima dan menghargai perbedaan. 7. Semangat gotong royong dan kerjasama. Ini ada 7 nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Kita bahas satu persatu. Kalau kalian baca itu halaman halaman 14 ya. Yang pertama nilai persatuan, dan di sini maksudnya bagaimana? Sumpah Pemuda dirumuskan dan digerakkan oleh seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama hingga golongan yang berbeda. Jadi dari seluruh daerah itu bergabung menjadi satu ya, organisasi kepemudaan dari berbagai daerah, suku, agama dari Sabang sampai Merauke. Itu nilai persatuan 21 ya. Kemudian yang kedua, rela berkorban. Coba salah satu bacaan ini dibaca, rela berkorban. Berkorban, rela berkorban itu banyak, mengorbankan banyak tenaga dan pikiran. Itu misalkan dari Sumatera ke Jakarta itu menyeberangi apa? Sumatera dan Jakarta. Dulu itu hampir nggak ada pesawat ya, pakainya cuma beban tenaga harta dan pikiran. Itu untuk kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, cinta tanah air
bangsa. Coba dibaca. Si Ika. Ika. Setiap warga Indonesia wajib untuk selalu setia dan juga bangga terhadap satu-satunya bangsa dan negara Indonesia. Cinta tanah air dan bangsa. Setiap warga negara Indonesia wajib untuk selalu setia dan bangga. Semisal kalian berada di luar negeri nanti misalkan ya, jadi mahasiswa di luar negeri, mau enggak? Bisa kalau kalian misalkan orang tuanya guru ya, mendukung, bisa nanti dapat beasiswa, kamu nanti bisa belajar di luar negeri. Kamu bisa bangga sebagai warga Indonesia. Caranya bagaimana? Memperkenalkan budaya yang paling gampang. Kamu misalkan kalau kuliah pakainya batik ya. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Oh, Indonesia. Bangga sebagai warga Indonesia. Kemudian semangat persaudaraan. Dibaca kayak dan adanya sikap saling menyayangi dan tanggung jawab atas satu sama lain dalam satu bangsa Indonesia. semangat persaudaraan. Jadi bersaudara itu artinya saling menyayang. Contohnya kalian dalam keluarga Indonesia berarti satu keluarga saling menyayang. Kalau misalkan ada bertanggung jawab, kalau misalkan berarti kalau ada yang sakit atau ada masalah itu nanti bisa saling membantu. Itu namanya semangat persaudaraan. Kemudian selanjutnya mengutamakan kepentingan bangsa. Baca Cynthia. Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan masing-masing. Selalu mengutamakan kepentingan bangsa. Ya, maksudnya kepentingan bangsa. Kepentingan diri sendiri maupun kepentingan golongan. Maksudnya kan dari berbagai macam suku ya, tidak boleh ada yang namanya suku Jawa paling hebat, suku Sunda paling hebat. Tidak, tapi ini untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa ya. Terus yang keenam, menerima dan menghargai perbedaan. Tidak Pak? Walaupun berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, namun tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai persatuan demi mencapai cita-cita bersama. Ya, berbeda di sini ada menerima perbedaan dari latar belakang yang berbeda. Misalkan dalam hal bahasa ya, bahasa Jawa dengan bahasa Sunda sama apa beda bahasanya? Semisal ya, kalau ada perdebatan itu biasanya bagaimana? Perdebatan. Biasanya ada yang mau menang sendiri. Nanti ada salah satu yang menengahi. Ya, bagaimana caranya untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Kemudian yang terakhir, semangat gotong royong dan kerjasama. Berjuang bersama-sama demi kemerdekaan Indonesia. Berarti kalau Sumpah Pemuda itu sebagai wujud ya, wujud perjuangan, tapi tidak melalui persenjataan, melalui organisasi. Nah, sekarang kalian siapkan kertas untuk kita menganalisis masalah atau buku tulis. Siapkan ditulis. Kita akan berdiskusi untuk menganalisis masalah. Jadi ada satu permasalahan yang harus kalian analisis ya, dari suatu nilai pasti ada perilaku yang menentang apa yang tidak mencerminkan nilai Sumpah Pemuda. Kalian tulis dulu pertanyaan analisisnya. Tulis dulu di buku. Yang pertama, intinya saja ya, yang latar belakang. Yang pertama tulis latar belakang atau penyebabnya. Nanti dulu kasih contoh satu masalah. Yang kedua, siapa yang terlibat. Yang ketiga,
Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mempercayakan kasus ini pada pihak keamanan dan pemerintah daerah sendiri untuk melakukan penyelesaian. Tadi sudah kalian simak video tentang apa tadi? Apa tadi? Yang pertama kalian analisis dari video tersebut. Yang pertama latar belakangnya apa? Tahu nggak? Tadi latar belakang. Ada yang tahu? Ya. Masalah di Indonesia adalah karena pencabutan kapal batas penyimpanan adat. Pencabutan kapal batas. Itu karena ada salah satu suku yang tidak terima, akhirnya terjadi perang suku. Terus yang kedua apa tadi? Siapa saja yang terlibat? Siapa bisa? Siapa saja yang terlibat? Suku apa saja tadi? Ya, Citra. Yang terlibat dalam kasus Sungai dan suku dan Papua. Ya, itu di Papua ada namanya suku Kume dan suku dan itu terjadi perang itu ya, konflik. Terus yang ketiga apa faktor yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi perang itu? Kenapa tidak dimusyawarahkan baik-baik? Jadi Apa yang mempengaruhi persisian dan karena tadi kalau ada yang dibilang oleh masing-masing suku. Terus yang keempat bagaimana solusinya? Solusi supaya tidak terjadi lagi. Ya, Solusinya adalah dengan melakukan patroli rutin dan dilakukan oleh aparat negara. ya. Kalau bisa satu-satu, salah satu, maksudnya satu anak menulis satu.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai sikap atau perilaku yang tidak mencerminkan nilai perilaku korban. Masalah yang kami analisis berjudul Wanita Tolak Beri Kursi Nenek 60 tahun. Dari judul tersebut dapat kami sampaikan analisisnya, yaitu Tentang perhatikan menganalisis masalah dengan judul Wanita Tolak Beri Kursi ke Nenek 60 tahun. Ya, jadi latar belakangnya penyebabnya karena apa? Karena sudah memesan tiket mahal. Yang kedua nenek dan orang wanita. Terus yang ketiga faktornya apa? Karena ada kemudian. Yang keempat solusinya agar memahami aturan yang berlaku. Ada yang mau ditanyakan dari jawaban ini? Sudah cukup? Bagus? Kita beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sikap atau perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai sumpah muda, yaitu nilai cinta tanah air dan bangsa. Masalah yang kami analisis adalah berita yang berjudul mengapa masyarakat lebih memilih produk luar negeri dibanding. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap atau perilaku yang tidak mencerminkan nilai semangat persaudaraan. Masalah yang kami analisis adalah berita yang berjudul penolakan dana bantuan yang ditujukan oleh masyarakat muslim untuk korban gempa Cianjur. Jenderal Pajak DJP Jawa Barat. Yang terlibat dalam kasus itu adalah 3 orang terdiri dari 2 orang yaitu YFMI dan 1 orang perilaku yang tidak mencerminkan nilai menerima dan menghargai perbedaan. Masalah yang kami analisis berjudul Bina Agama Kristen Zamorza ditangkap lalu jadi tersangka. Dari judul tersebut dapat kami analisis, yaitu penyebab masalah tersebut adalah karena video ada seorang tiktoker membuat konten yang menghina agama Kristen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sikap yang tidak mencerminkan nilai semangat gotong royong dan kerjasama. Masalah yang kami analisis berjudul runtuhnya sikap gotong royong di masyarakat. Dari judul tersebut dapat kami sampaikan. 2. Munculnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. 3. Sikap acuh terhadap situasi lingkungan. 4. Kesibukan masing-masing warga. Solusi yang kami berikan terhadap masalah tersebut: 1. Meningkatkan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama, menggiatkan kembali kegiatan di lingkungan masing-masing. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nilai-nilai luhur dalam sikap pemuda merupakan cerminan dari semangat para pemuda zaman perjuangan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka. Kesimpulannya yaitu nilai-nilai luhur dalam sikap pemuda harus dapat kita amalkan sebagai generasi muda pada kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulan pembelajaran dari ini. Untuk kegiatan terakhir, refleksi utama. US Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materi yang paling menarik yaitu bisa mencerminkan nilai-nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Materi yang sulit tentang peran suku yang ada di Papua. Di pelajaran hari ini karena saya jadi tahu tentang kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda maupun nilai-nilai luhur dan mempelajari. Kita berdoa bersama. Ayo.